muda adalah murid yang sudah gagal naik kelas sebanyak 8 kali dan berakhir sekelas dengan Narayan, ponakannya sendiri, karena tak pernah fokus mengikuti pelajaran. Akhirnya, guru sudah angkat tangan dan mengeluarkannya dari sekolah. Malamnya, Sifkar mengisi acara band bersama temannya. Setelah selesai, dia lanjut ke pertunjukan drama untuk melihat wanita yang ia cintai. Namun satpam mengusirnya, sehingga dia pun menyelinap masuk. Sifkar dikira pemeran lelaki yang hendak tampil bersama Sitara, penari cantik yang dicap sebagai wanita tunasusila yang juga disukai oleh Sifkar. Namun tak lama, Sifkar diusir setelah semua orang sadar dia bukanlah pemeran aslinya. Kalau ini Sastri, seorang ilmuwan jenius yang mendedikasikan hidupnya untuk menerbangkan pesawat yang bisa membawa manusia terbang dan membuktikan ke Inggris bahwa orang India itu tidak bodoh dan bisa merdeka dari jajahan mereka. Dia sering diburu polisi Inggris yang menginginkan buku rahasianya. Dia menyelipkan bukunya itu dalam baju Sifkar. Akhirnya Sastri pun ditangkap oleh Wilson dan Carter. Paginya, Sifkar sudah ada di teras rumahnya. Ayahnya penasaran dengan buku yang diselipkan Sastri, tapi sebelum membukanya, Sifkar sudah mengambilnya kembali. Kakak Sifkar, Mohan, menyindirnya karena tidak terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan dan tak berguna bagi bangsa. Namun Sifkar harus segera ke gedung teater untuk mengambil trompetnya yang ketinggalan. Untung Sitara sudah menyimpannya. Dari sini terlihat mereka saling menyukai satu sama lain. Di sisi lain, para polisi Inggris menggeledah barang-barang Sastri, namun tidak menemukan buku yang mereka cari. Sedangkan Sifkar terus menatapi gambar Sintara di depan gedung drama dan berencana memanjat gedung untuk menemuinya lagi. Namun dia kepergok polisi dan ditahan seruangan dengan Sastri. Sastri lalu menanyakan di mana bukunya, tapi ayah Sifkar datang. Bukan untuk membebaskan Sifkar, melainkan membebaskan Sastri karena Sastri dianggap orang besar di daerahnya. Saat keluar, Sastri mengatai Sifkar bodoh, namun tiba-tiba Sifkar mengatakan konsep pendek tentang pesawat dari dalam buku Sastri. Sastri menanyakan lagi di mana bukunya, maka Sifkar menuntut jaminannya dulu baru bukunya akan dikembalikan. Akhirnya Sifkar pun bebas. Polisi bertanya, apa yang dibuat Sastri? Apakah bom? Sifkar menyangkal hal tersebut, dan polisi itu malah mencurigainya kalau Sifkar bersekongkol dengan Sastri. Di rumah, Sifkar malah diceramahi ayah dan kakaknya karena sering berhubungan dengan wanita tunasusila alias Sintara. Sifkar tak terima, itu hak pribadinya, tapi ayah memberinya syarat. Jika masih mau tinggal di rumah, Sifkar harus mengikuti perintahnya. Sifkar memilih pergi dan ditahan kakak iparnya. Namun percuma, ayah tetap mengusirnya dari rumah. Sifkar lalu pergi ke tempat Sastri. Sastri terkejut bagaimana Sifkar bisa menemukan tempat persembunyiannya. Ternyata dia mendapatkan petunjuk dari hal-hal yang ada di buku itu, mulai dari pasir dan bahan sampulnya. Sifkar meminta imbalan dari pengembalian buku itu. Dia ingin meminjam uang, tapi Sastri tidak memberikannya. Sebelum pergi, tiba-tiba ada pergerakan di mesin yang membuat Sastri memanggil Sifkar dan meminta bantuan untuk memutar pegangan mesin. Saat Sifkar memutar dan sinar matahari masuk, mesinnya bergerak, namun tak lama berhenti lagi. Sifkar tertarik dengan mesin itu karena dia mau mengesankan Sitara. Lalu dia mengotak-atiknya dan mesin itu berjalan lagi. Sastri pun kagum dan merekrutnya bekerja untuknya. Dia akan dibayar 20.000 rupiah per bulan. Sifkar tak menerima tawaran itu. Dia hanya mengambil 10.000 rupiah dan memberikan trompetnya sebagai imbalan. Sifkar lalu pergi. Dia membeli semua tiket untuk pertunjukan Sitara dan timnya. Setelah itu Sifkar mengajak Sitara berkencan. Sedangkan Sastri sedang mencari bahan apa yang ringan untuk diterbangkan. Setelah membaca, dia mengambil trompet yang berdasar kuningan dari Sifkar dan ingin melelehkannya. Sifkar melihatnya dan marah. Dia menjual trompetnya hanya untuk ditebus kembali, lalu membawanya kabur. Karena Sastri tak dapat mengejarnya, dia mendatangi rumah Sifkar dan bertemu dengan kakak iparnya. Sastri ditunjukkan kamar Sifkar. Ketika dia masuk, dia memacu sebuah mekanisme yang membuatnya terpukul. Sastri tak marah, dia justru menganggap Sifkar adalah permata yang dibuang keluarganya sendiri. Sifkar adalah satu-satunya harapan Sastri mewujudkan impiannya selama ini. Di lain sisi, Sifkar sedang berdua dengan Sitara di depan pemakaman. Sifkar meminta Sitara
menikah dengannya. Sintara tak setuju karena gadis penari tak boleh menikah, apalagi Sivkar berdarah biru sedangkan dirinya hanya seorang pelacur. Sivkar tidak akan bahagia dengan perbedaan nilai cinta seperti ini. Namun Sivkar membalas kalau tidak ada nilai kasta di dalam cinta. Sintara mengalihkan pembicaraan dan menyuruh Sivkar untuk beristirahat. Sivkar berharap saat dia bangun, Sintara masih bersamanya. Namun paginya, Sintara sudah pergi. Sivkar berlari sampai kota dan mencari Sintara di tempatnya. Namun Sintara hanya memberinya surat yang berisi, Sintara hanya untuk bersenang-senang, bukan untuk jatuh cinta. Sivkar berjalan tanpa tujuan sampai akhirnya Sastri menemukannya berbaring di jalan. Dia membawa Sivkar pulang karena membutuhkannya. Sivkar itu langka, dia spesial karena memiliki kesetiaan pada apapun yang dia lakukan. Sastri memberikan motivasi kepada Sivkar untuk menemukan Sintara dari atas langit dengan pesawat. Namun Sivkar malah berpikir kalau Sastri itu mabuk. Dia tidak percaya padanya. Sastri pun menunjukkan berbagai ciptaan figur pesawat terbangnya. Dia bilang kalau Inggris tidak ingin dia menyelesaikan penemuannya itu dan kini hidupnya terancam. Sastri melihat pesawat terbang sebagai keajaiban ilmiah dan sebuah revolusi. Itu merupakan sinar harapan. Mimpinya adalah orang India akan menjadi yang pertama untuk terbang di pesawat. Sastri lalu memasang mekanisme sayap pada Sivkar dan menyuruhnya lompat dari kapal. Sivkar pun merasakan bagaimana dia terbang di atas laut bagaikan burung. Lanjut cerita, Sivkar mengajak Narayan, ponakannya, sebagai asistennya. Mereka pun mulai merancang pesawat terbang bersama. Mereka juga melakukan pengamatan pada kendaraan darat dan mengaplikasikannya pada rancangan pesawat terbang mereka. Banyak percobaan dan kegagalan, namun mereka terus berusaha. Sastri menunjukkan bukunya yang berisi rincian tentang pembuatan pesawat terbang. Itu merupakan harta karun. Dia baru menunjukkannya kepada Sivkar karena percaya padanya. Berbagai cara sudah Sastri coba tentang mesin uap menggunakan helium dan nitrogen. Sivkar bilang dia hanya membutuhkan Sastri dan ide-idenya, bukan buku itu saja. Dia akan menjadi sumber kepercayaannya. Sastri tidak ingin orang Inggris menyentuh bukunya itu. Sastri bilang kalau bukunya mati, maka dirinya juga akan mati. Mereka lalu melakukan percobaan dengan memasukkan bensin sebagai bahan bakar. Pesawat buatan mereka berhasil terbang namun di tengah jalan terjatuh. Sehingga mereka berdua pun berdebat. Sastri lebih bergantung dengan kitab suci. Sedangkan Sivkar menyarankan untuk mencoba membangun pesawat udara berdasarkan buku mitologi lama. Karena tak sejalan, Sastri pun mengusirnya. Namun Sivkar kembali lagi setelah 4,5 jam. Mereka berdebat lagi. Namun akhirnya malah ketawa bersama. Mereka mendapat balasan dari Raja Baroda yang menolak untuk memberikan bantuan investasi. Itu membuat Sastri putus asa. Namun mereka tak menyerah dan pergi menghadap Raja Baroda secara langsung. Sayangnya Raja Baroda tidak percaya keberhasilan mereka. Tapi mereka terus berusaha meyakinkan Raja untuk membantu mereka dengan bukti-bukti yang sudah ada. Ratu memang sudah terlihat tertarik dari awal, sehingga setelah mendengar alasan logis mereka, dia bersedia untuk membantu mereka. Mereka berdua sangat senang dan mulai lagi bekerja lebih keras. Sastri mengajarkan Siva konsep pesawat yang akan terbang, dan Sivkar memandangnya kagum, bahkan menyentuh lututnya sebagai tanda hormat. Singkat cerita, pesawat rancangan mereka pun jadi dalam ukuran sebenarnya. Mereka memasang poster-poster untuk mengumumkan percobaan penerbangan pesawat pertama mereka. Itu membuat Chatterjee kesal dan melapor kepada atasannya. Wilson akan ditransfer kalau mereka benar-benar membuat pesawat terbang, tapi dia yakin mereka akan gagal. Lagi pula mereka juga tak akan bisa membuat pesawat tanpa logam dan berencana akan mempersulitnya. Benar saja, tidak ada yang ingin menjual logam kepada mereka karena orang-orang Inggris sengaja mempersulit mereka. Akhirnya Sivkar mempunyai ide untuk menukarkan uang kertas yang diberikan raja menjadi koin-koin untuk dilelehkan dan dijadikan sayap. Sivkar lalu pergi ke tempat Sitara dan menceritakan bagaimana dia akan menerbangkan pesawat. Dia berharap
Sitara bisa kembali. बहुत डर लग रहा है। Lalu Sifkar menyuruh Sastri memakai mantel hijau favoritnya. Sastri bilang, dia hanya akan memakainya pada hari pesawat lepas landas atau dia yang terbang sendiri untuk selamanya. Hari itu juga, pesawat akan dicoba untuk diterbangkan dan Narayan mengabadikan momen itu. Tidak disangka banyak warga India yang datang menonton penerbangan kebebasan yang pertama. Raja dan Ratu Baroda pun juga datang. Hingga pesawat pun mulai dioperasikan. Awalnya pesawat melambat karena langit berubah gelap. Namun Sifkar lari untuk menambahkan bensin sehingga pesawat itu berhasil terbang, membuat semua orang merasa kagum. Sitara pun terlihat di sana, sehingga Sifkar pun senang. Sayangnya pesawatnya oleng sampai terjatuh dan meledak. Meski begitu, aksi penerbangan pesawat pertama kali sampai ke kepolisian Inggris, sehingga Wilson dimarahi jenderal atasannya, Viceroy. Ini adalah ancaman kemerdekaan India, sehingga jenderal ingin mereka mengambil buku rahasia milik Sastri tersebut, sehingga Wilson dan Carter kembali menemui mereka. Mereka menawarkan 6.000 rupiah untuk buku milik Sastri itu. Sastri malah memberikan Wilson makanan-makanan khas India, sehingga Wilson mengancam, jika mereka tak mau, maka Jenderal Viceroy akan melakukan sesuatu. Sastri tahu kalau orang Inggris akan merasa terancam jika mereka menerbangkan pesawatnya. Lalu tiba-tiba, ada pengumuman bahwa akan ada pertunjukan drama. Sastri menyuruh Sifkar pergi agar bisa bertemu Sitara kembali. Hai, Sitara kहाँ है? Sayangnya Sitara sudah resign. Sitara memilih hidup normal layaknya orang biasa. Untungnya, ibu angkat Sitara tetap memberitahu alamat Sitara. Sifkar bergegas menemui Sitara. Sifkar langsung bertanya, mengapa Sitara pergi darinya? Sitara membalas kalau gadis penari tidak menikah. Lalu mengapa Sitara datang pada hari penerbangan? Ternyata selama ini, Sitara sering membuntuti Sifkar secara diam-diam. Sifkar kembali meminta Sitara untuk menikah dengannya. Toh sekarang Sitara pun sudah bukan penari lagi, dan Sifkar bersedia menerima Sitara dengan segala kondisinya. Tiba-tiba saja rentenir datang untuk menagih hutang Sitara yang belum dibayar selama 3 tahun. Rentenir itu malah menginginkan kenikmatan bersama Sitara, yang membuat Sifkar naik pitam. Dia menanyakan berapa jumlah hutang Sitara. Ternyata jumlahnya adalah 4.332 rupiah dengan bunga yang ditambah sendiri. Akhirnya Sifkar memutuskan untuk mengkhianati kepercayaan Sastri dan menjual bukunya kepada Wilson untuk membayar hutang Sitara. Sastri menangis, walaupun dia mewajarkan kejadian itu, dia pun tetap manusia yang dapat menangis. Sitara menanyakan dari mana Sifkar mendapatkan uang, namun Sifkar tidak menjawabnya. Mereka berdua lalu pergi ke rumah Sastri. Narayan bilang, tadi Sastri pergi menggunakan mantel hijau Inggrisnya. Sifkar lalu teringat akan perkataan Sastri hari itu dan berlari mencari Sastri. Dia menemukan Sastri terduduk di luar kapal. Sastri sudah tidak bernyawa, persis seperti perkataannya dulu. Jika buku itu mati, maka dia juga akan mati. Hujan pun turun mengguyur basah semuanya. Sifkar memainkan trompetnya sebagai penghormatan dari kematian Sastri. Di tempat pengakuan dosa, Sifkar sangat menyesal akan perbuatannya. Dia merasa bahwa dirinya adalah seorang pembunuh. Sitara juga merasa bersalah. Semua itu terjadi karena Sifkar melakukannya untuk Sitara. Namun untuk menebus semua dosa, Sifkar harus mewujudkan impian Sastri. Di sisi lain, Narayan dipesankan Sastri untuk tidak meninggalkan Sifkar. Sastri berpesan pada Sifkar sebelum meninggal pada 7 November jam 9.24 angin akan tertiup dari laut dan pesawat harus terbang. Sifkar pun termotivasi untuk melanjutkan proyek pesawat terbang mereka. Hari demi hari dia merancang pesawat terbang.
Hingga Safeguard berhasil membuat rancangan ukuran kecilnya. Dia memasukkan bensin tapi tidak berhasil terbang. Dia sudah kehabisan uang dan bahan bakar. Pada malam hari, Safeguard berpikir bagaimana menerbangkan pesawat yang bisa mengangkut orang untuk mengendalikannya. Sitara bilang, seharusnya ada seorang yang mengetahui bahan bakar apa yang bisa digunakan untuk pesawat. Disitulah Safeguard ingat kalau Sastri pernah menyinggung nama Charu Saraswati. Maka pergilah dia ke Benaras untuk bertemu Charu Saraswati. Singkat cerita, Charu mengetahui kalau Safeguard akan datang karena Sastri. Namun dia tidak langsung memberitahu bahan bakarnya. Dia menggunakan teka-teki, mengalir tapi bukan air, bersinar tapi bukan perak. 4121 adalah bahan bakarnya. Hanya itu informasi yang dia dapat. Sesampainya di rumah, Narayan membawa kalung curian milik ibunya untuk mengoperasikan pesawat Sastri. Safkar bilang kalau Sastri tidak ingin membangun pesawatnya dengan uang kotor. Maka mereka lalu pergi ke beberapa rumah untuk meminta sumbangan. Namun tidak ada yang percaya pada mereka, sehingga mereka tidak mendapat apa-apa. Safkar juga meminta bantuan Raja Baroda. Tapi Raja tak bisa membantunya lagi. Dia memang ingin merdeka dari Inggris, namun sekarang posisinya Inggris masih menguasai semua hal yang dia sukai. Hal itu membuat Safkar putus asa. Dia bilang pesawatnya tidak akan terbang. Meski Sitara melakukan undian untuk mengetahui pesawatnya terbang atau tidak, Safkar tetap memilih tidak terbang. Tak lama, sahabat Safkar pun datang untuk memberikannya dukungan. Meski Safkar tak ikut perang, namun mereka melihat Safkar sebagai pahlawan revolusi. Temannya itu memberikan uang tabungan haji mereka dan para tetangga lainnya demi menerbangkan pesawat. Safkar jadi termotivasi dan bersemangat untuk membangun pesawat udaranya lagi. Bagian demi bagian dia garap sendiri. Memori dengan Sastri pun terputar di kepalanya. Safkar bahkan melelehkan trompetnya. Sampai akhirnya badan pesawat dengan ukuran yang sebenarnya pun jadi. Mohan menemukan gambaran pesawat Narayan dan memarahinya. Dia mengatai dirinya gila karena mempercayai Safkar. Namun Narayan percaya dengan pamannya, lalu pergi. Ayah Mohan bilang untuk membiarkannya saja. Mohan pun menjawab, "Aku tak seperti dirimu ayah yang bisa hidup tanpa anakmu." Maka dia melakukan cara kotor dengan melaporkan Safkar ke polisi Inggris. Di sisi lain, Safkar belum juga menemukan arti 4121. Safkar bilang ke Narayan untuk jangan pernah menangis karena tidak akan mengubah kenyataan. Dia harus terus tersenyum. Safkar lalu mengantar Narayan ke sekolah. Disitulah dia baru sadar apa arti 4121 karena dia disuruh menjelaskan tentang planet Merkurius. 4121 artinya Merkuri. Itulah bahan bakarnya. Namun sayangnya polisi datang dan menangkapnya. Safkar berpesan ke Narayan untuk mencari Merkuri dalam termometer. Safkar menjadi tahanan. Di sana ayahnya datang. Safkar kira ayah hendak menghinanya, tapi ayah sudah menyesali perbuatannya dan bangga dengan Safkar. Mereka pun berpelukan. Di pengadilan, Safkar merasa percaya diri dan bahkan berterima kasih karena sudah membawa masyarakat dekat dengannya. Dia bilang, menerbangkan pesawat tampak seperti dongeng, tapi setelah melihat semua orang di sini, saya telah membuka pikiran saya sendiri bahwa manusia akan terbang. Jadi terima kasih sudah memperbaiki keberanian saya yang rusak. Teman-teman orang Inggris bisa mencuri tempat tidur kita, tapi tidak mimpi kita. Vande Mataram. Sambil menyebut Vande Mataram, teman Safkar melempar granat dan membawanya kabur. Abdur berkata, meski jalan kita berbeda, tujuan kita sama, yakni kemerdekaan.
Besok semua orang harus mendengar gemuruh di udara. Buatlah kami bebas. Vande Mataram. Safeguard lalu kembali ke kapal. Itu adalah malam terakhir sebelum penerbangan, sekaligus malam perpisahan. Safeguard tidak ingin Sitara ikut, padahal kursi di pesawat ada 2. तो फिर 2 कुर्सियां क्यों लगाई? ऐसे Lalu mereka bertiga mengabadikan momen itu di depan pesawat terbangnya. जैसे रुई का वजन बढ़ेगा, अपने आप बटन दब जाएगा. Setelah itu Safeguard menitipkan satu toples berisi surat-surat untuk ibunya ke Narayan. Lalu ibu Narayan datang untuk menjemput anaknya. Safeguard menggunakan kesempatan itu untuk menunjukkan pesawat ciptaannya, dan kakak iparnya itu ikut senang. Dia mengatakan jangan mengkhawatirkan keluarganya di sini karena akan dia jaga dengan baik. फिर हार गया ना. Dia mendukung Safeguard, berharap Safeguard bisa membuat India bangga. Hari penerbangan pun datang. Safeguard menggunakan mantel hijau milik Sastri. Sitara dan Safeguard berpelukan sebelum pergi. Narayan ingin pergi tapi takut akan dilarang Mohan. Maka ibunya membelanya dan akhirnya Narayan berhasil pergi. किधर जा रहा है सुबह सुबह? हाँ मारेगा नहीं तो छोड़. Teman-teman Safeguard datang, meminta tanda tangannya, lalu mengiringinya dengan musik. Di lain sisi, polisi mengetahui kalau Safeguard kabur dan mengejarnya. Sedangkan Safeguard menutup mata Sitara sebelum naik pesawat. Narayan berlari mengejar waktu untuk melihat pesawat terbang. Surat-surat Safeguard pun sudah sampai ke ibunya. Lalu tepat pukul 9.24, Safeguard mengoperasikan pesawatnya. Polisi Inggris gagal menangkap Safeguard karena sekarang dia sudah terbang bebas di langit bersama Sitara. Narayan tidak sempat ke pantai, namun dia melihat pesawatnya terbang. Semua orang merasa bangga dan bahagia. Mereka terbang dan tak kembali karena belum sempat mempelajari bagaimana mengendalikan pesawatnya sendiri.